Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya, seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, malam ini, malam Senin pemirsa ya. Besok seperti biasa akan melanjutkan lagi aktivitas yang memang sudah menjadi rutinitas ya, baik untuk para karyawan, para siswa, dan para ibu rumah tangga seperti biasa. Oke, kita kali ini akan bercerita tentang misteri kembali ya, karena sesuatu hal yang horor ya, memang kadang hadir ya dengan tidak disengaja ya, tanpa suatu kesengajaan begitu ya, tanpa disengaja tapi karena memang nampak ya, terlihat jelas mata kita. Oke, kita akan membahas cerita yang mana dulu pemirsa ya, karena sudah banyak hal-hal yang misteri, yang horor ya, yang dialami dari masa saya kecil sampai saya remaja, sampai saya sudah berumah tangga. Tetap hal itu ya, kalau kita memang sudah diberikan suatu, bukan kelebihan ya, suatu indera lah, tapi kita bisa melihat ya dengan mata langsung, dengan telinga langsung, dan kita bisa merasakannya dengan mata batin kita. Oke, kita kali ini akan cerita yang mana dulu pemirsa ya, karena saking banyaknya kejadian seperti ini ya, ini buat saya bukan hal yang aneh lagi ya, tapi udah bukan ulah terbiasa, jadi sudah terlalu sering ya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin belum pernah mengalami hal ini ya, syukur alhamdulillah begitu aja, jadi aman-aman aja ya. Jadi kalau kita bisa melihat hal itu ya, itu adalah sesuatu hal yang bisa sifatnya bukan dibilang aneh ya, tapi ya itulah jadi hal yang mungkin bisa daripada hal yang kita untuk lebih berhati-hati menghadapi hidup, karena sosok asal juga melihat kita ya hanya untuk memperingati bahwa kita dalam hidup ya jangan semena-mena lah, karena selain kita di dunia, tapi masih ada makhluk yang lainnya begitu pemirsa ya. Oke. Kita akan cerita yang mana dulu ya, karena saking banyaknya ya hal-hal misteri yang udah saya alami ya dari kecil pemirsa ya. Jadi kita membahas yang singkat aja lah, biar tidak terlalu panjang ceritanya ya, tidak memakan waktu gitu aja. Oke, kita akan ambil dulu yang singkatnya aja pemirsa ya. Yang jelasnya kita akan cerita yang singkat-singkat dulu lah. Oke, kita akan ceritanya di rumah yang ini aja ya, rumah yang kita tempati ya, baru, tapi di sini udah 9 tahun pemirsa ya. Di rumah lama pun ada, di rumah yang satu lagi pun ada, di rumah yang satu lagi pun ada ya. Jadi ada sesuatu hal yang memang bukan kejanggalan ya, tapi ada makhluk yang misteri begitulah. Oke, kita akan menceritakan tentang sosok kurcaci pemirsa ya. Jadi dibilang kurcaci itu enggak ada, tapi emang ada. Kalau memang sosok ini bisa terlihat dengan mata langsung oleh orang-orang yang memang bisa dibilang belum pernah melihat kurcaci begitu ya. Tapi kalau orang yang bisa melihat kurcaci ya, itu udah enggak aneh lagi ya. Bahkan kita melihat sosok yang ibaratnya tuyul pun kelihatan lah, tapi kita istilahnya tidak mau berlebihan ya, karena itu hanya Allah yang tahu begitu pemirsa. Jadi kita hanya untuk itu hal-hal yang bukan hak kita untuk melebih-lebihkan begitulah. Kita hanya sekelebatan melihat secara
batin kita ya, secara mata langsung juga ya, memang sering lah, tapi ya kita mah bawa santai aja pemirsa ya. Kalau dibawa tegang akan lebih takut lagi. Oke. Waktu itu di Bada Asar ya, antara jam 3:30 lah kalau nggak salah ya, pokoknya antara Bada Asar mau menjelang maghrib lah. Pintu dapur terbuka, pintu kamar terbuka, dan pintu depan pun terbuka ya, karena di waktu itu saya kadang membuat kue pemirsa ya, karena untuk saya titipkan ke warung. Di kala itu saya kan mau siap-siap bikin kue ceritanya begitu ya, jadi itu hal yang memang udah rutinitas saya lakukan ya, tapi tidak terlalu memakan waktu ya. Jadi sambil kita mencari kegiatan, sambil kita hobi, kemudian kita jangan terlalu padat untuk menjalankan aktivitas yang harus menguras energi kita. Sesuaikan dengan kemampuan dan tenaga kita yang memang sudah mulai usia senja ya. Tong maksakeun teuing, begitulah intinya mah. Oke. Saat itu saya melihat sosok kurcaci ya. Kurcaci itu ukurannya bulat pemirsa ya, agak tinggi dikit lah. Ukurannya antara 50 cm berapa ya? Setinggi ini ya. Setinggi kaki, tapi hampir 3/4-nya lah, agak tinggi sedikit, agak di bawah ukuran tingginya lutut kaki kita yang ukuran dewasa pemirsa ya. Itu sosoknya kurcaci itu bulunya lebat ya, bulunya lebat, badannya bentuknya buntet bulat pemirsa ya, tapi ada suatu muka ya, mimik mukanya itu tertutup oleh bulu-bulu yang memang begitu tebal ya, menutupi tubuhnya. Tapi yang saya lihat itu warnanya ya antara bayang-bayang ya. Bayang-bayang itu ya abu-abu lah, hampir warna-warna gading lah. Tapi sosoknya ini memang lari ke sana lari ke sini, jadi tapi ada kaki dan agak ada tangannya, cuma tidak terlalu nampak jelas karena tertutup oleh lebatnya bulu yang ada di tubuh kurcaci pemirsa ya. Itu makhluk nggak bisa dipegang, cuma berbentuk bayang ya, seperti bayang-bayang lah, tapi nampak jelas ya, lari ke sana lari ke sini. Jadi lari dari arah dapur ya, dari tangga turun ke sini. Saya cuma melihatnya sosok kurcaci ini dari arah dapur lari ke arah kamar ceritanya. Saya kejar ke kamar, tapi lari lagi ke arah ruang tengah, ruang tamu ya. Setelah di ruang tamu saya lihat, ini kurcaci dari mana, kata saya, ini kurcaci dari arah mana bisa datang ke sini begitu ya. Mungkin tadinya ada suatu tempat yang khusus untuk mereka tempati ya, mereka tinggal, tapi karena diganggu oleh kita sebagai manusia ya, jadi tempat tinggalnya kurcaci mungkin, walau alam ya. Jadi sudah terusiklah ketenangan mereka, akhirnya mereka mencari tempat ya, mungkin agak bingung mau tinggal di mana, begitulah, biasanya tempatnya di situ begitu ya, dan ternyata harus terlewati oleh jalur kita ya sebagai manusia lah. Karena kalau makhluk seperti itu ya tempatnya sukanya di tempat yang banyak pohon, banyak sampah, kemudian yang kotor ya, rumah kosong dan lain sebagainya lah, pohon-pohon yang tinggi, yang rindang, yang pohon-pohon besar ya, seperti itu pemirsa ya. Itu kurcaci dari kamar kita yang di depan lari lagi ke ruang depan ya. Larinya nggak meleset pemirsa ya, cepat lah, seret-seret jadi kayak angin. Tapi memang itu kurcaci bentuknya ya kayak makhluk, cuma lebih kecil tapi berbulu lebat begitu aja. Dibilang manusia bukan ya, dibilang hewan bukan, tapi memang makhluk, ukurannya kecil tapi banyak bulunya begitu aja. Setelah itu lari
terbirit-birit ya kurcaci itu, karena mungkin takut melihat kita lah sebagai manusia, karena dimensi kita kan berbeda ya, lain waktu lah. Lari ke bagian ruang tamu, akhirnya saya kejar ke bagian ruang tamu, kurcacinya hilang ya, set keluar daripada pintu depan. Itu waktu yang sangat singkat yang melihat kurcaci itu. Andaikan saya memegang HP, akan saya foto kurcaci tersebut, tapi ya itulah milik Allah, ciptaan Allah, cuma kita tidak ada kuasa untuk terlalu melebih-lebihkan ya, karena mereka juga mempunyai suatu hak untuk tenang begitu. Jangan sampai diusik ketenangan mereka, jangan sampai diusik kehidupan mereka, jangan sampai diusik ruang lingkup mereka ya. Itu hak mereka masing-masing. Mau lewat ke sini silakan, asal jangan sampai mengganggu, begitu aja. Mungkin tempat tinggalnya yang sebelah sana udah terusik ya oleh orang-orang atau hal-hal yang mungkin mengganggu daripada tempat tinggalnya, akhirnya ya mencari tempat di manakah mereka akan tinggal, begitulah. Karena yang saya lihat kurcacinya bingung ya, mau kemana kah ini, begitu, lari terbirit-birit begitu aja. Oke, itulah ya makhluk ciptaan yang maha kuasa pemirsa ya. Kita dalam hidup jangan semena-mena, karena bukan kita aja yang ada di dunia ini, masih banyak lagi ragamnya pemirsa ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini video singkat pemirsa ya, karena saya melihat kurcaci tersebut sangat bisa dibilang waktunya sangat sebentar, begitulah. Andaikan lama ya saya bisa melihat lebih lama lagi. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Kita akan lanjut lagi nanti di video selanjutnya ya, terutama di cerita misterinya. Oke, terima kasih.